Jumpa lagi di channel YouTube PKS Matematika. Mari belajar online bersama buku PKS Matematika. Siapkan lembar kerja, pulpen atau pensil. Materi yang akan dibahas kali ini adalah Matematika SMA kelas 12 wajib bab 1, subbab 1-2 tentang melukis titik tembus. Melukis titik tembus dan garis potong. Sebuah garis dapat terletak pada suatu bidang atau sejajar dengan suatu bidang atau memotong satu bidang. Jika garis memotong atau menembus suatu bidang, maka garis dan bidang tersebut mempunyai satu titik persekutuan yang disebut titik tembus. Melukis titik tembus garis dengan bidang. Sebuah titik tunggal yang merupakan persekutuan antara sebuah garis dengan sebuah bidang disebut titik tembus. Titik tembus dari garis G dan bidang W dinotasikan dengan G, W dalam kurung. Misal garis G menembus bidang W di titik T. Untuk menentukan posisi atau melukis titik tembus ini, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, lukis sebuah bidang yang melalui garis G, misalnya bidang P. Kemudian yang kedua, tentukan garis yang merupakan perpotongan bidang P dan bidang W yang diketahui. Misal garisnya adalah K. Kemudian yang ketiga, tentukan perpotongan garis K yang diperoleh pada langkah 2 dengan garis G yang diketahui. Misal titik potongnya adalah T, maka T adalah titik tembus garis G dan bidang W. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH, titik P terletak pada pertengahan AB. Lukislah titik tembus PG dengan bidang BDHF. Kita lihat kubus ABCD EFGH, titik P terletak pada pertengahan AB. Lihat gambar. Ini ada titik P. Kemudian yang akan kita lihat adalah titik tembus PG dengan bidang BDHF. Nah, kita bantu pertama, salah satu bidang yang melalui PG adalah PCGR. Di mana PR adalah sejajar dengan CG. Kemudian yang kedua, bidang PCGR memotong bidang BDHF pada garis KL. Nah, ini kemudian KL berpotongan dengan PG pada titik T. KL berpotongan dengan PG pada titik T. Maka T adalah titik tembus PG dengan bidang BDHF. Jadi titik T pada bidang BDHF. Contoh berikut, diketahui kubus ABCD EFGH. Titik M terletak pada pertengahan DC. Lukislah titik tembus EM dengan bidang yang melalui titik A, F, dan H. Kita lihat, perhatikan gambar di samping. Titik M terletak pada DC, pertengahan DC. Yang akan dicari adalah EM menembus bidang yang melalui T, A, F, H. AFH ya. Salah satu bidang yang melalui EM adalah AMNE dengan MN sejajar AE. Bidang AMNE memotong bidang AFH pada garis AK. AK berpotongan dengan EM pada titik T. Maka T adalah titik tembus EM dengan bidang AFH. Oke, contoh berikut.
diketahui 5 TPQRS. Titik A terletak pada pertengahan QR, titik B terletak pada pertengahan TP, misal titik C terletak pada garis SR. Lukislah titik tembus AB dengan bidang TQC. Baik, perhatikan gambar di samping. Titik A terletak pada pertengahan QR, titik B terletak pada pertengahan TP, dan titik C terletak pada garis SR. Nah, kita akan mencari titik tembus garis AB dengan TQC. Lalu pertama, salah satu bidang yang melalui AB adalah ATP. ATP garis bidangnya ini. Kemudian yang kedua, bidang ATP memotong bidang TQC pada garis TD. TD berpotongan dengan AB pada titik E. Maka E adalah titik tembus AB dengan bidang TQC. Oke, break dulu. Kerjakan latihan uji kompetensi 1-1-2 halaman 20 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Lukis garis potong dua bidang. Dua buah bidang yang tidak sejajar memiliki sebuah garis persekutuan atau garis potong. Jika kedua bidang yang berpotongan disebut bidang U dan bidang P, maka garis potongnya dapat dinotasikan dengan U, V. Garis potong dua bidang dapat dilukis dengan menentukan terlebih dahulu dua titik persekutuan kedua bidang, lalu kemudian menghubungkan kedua titik tersebut. Garis yang menghubungkan kedua titik merupakan garis potong kedua bidang. Perhatikan gambar di samping. A dan B merupakan titik persekutuan bidang U dan P. Jadi A dan B adalah titik persekutuan, maka garis AB merupakan garis potong antara bidang U dan V. Diketahui kubus ABCD EFGH. Lukislah garis potong atau garis persekutuan antara bidang BEG dengan bidang BDHF. Baik, perhatikan gambar di samping, ada kubus ABCD EFGH. Akan dilukis garis potong atau garis persekutuan antara bidang BEG dengan bidang BDHF. Nah, dua titik yang merupakan titik persekutuan antara bidang BEG dengan bidang BDHF adalah titik B dan titik P, di mana P adalah perpotongan antara garis EG dengan FH. Dengan demikian garis potong kedua bidang adalah BV. Berikut, diketahui kubus ABCD EFGH. Lukislah garis potong antara bidang yang melalui titik A, CH dengan bidang yang melalui titik DCF. Perhatikan gambar di samping. Kubus ABCD EFGH akan dilukis garis potong antara bidang A yang melalui titik ACH dengan bidang yang melalui titik DCF. Bidang yang melalui titik ACH adalah bidang ACH. Karena EF sejajar dengan DC, maka bidang yang melalui titik DCF adalah bidang DCFE. Dua titik yang merupakan titik persekutuan antara bidang ACH dengan bidang DCFE adalah titik C dan titik K.
di mana K adalah perpotongan garis AH dengan DE. Dengan demikian garis potong kedua bidang adalah CK. Contoh berikut adalah diketahui limas beraturan TABCD dengan ABCD adalah bujur sangkar. Titik P, Q, dan R berturut-turut adalah titik tengah AB, AT, dan CT. Lukislah garis potong antara bidang yang melalui titik P, Q, R dengan bidang TBD. Baik, kita lihat, perhatikan gambar di samping. Limas TABCD. Diketahui bahwa titik P, Q, dan R berturut-turut adalah titik tengah AB, AT, dan CT. Jadi P adalah titik tengah AB, Q titik tengah AT, dan R adalah titik tengah CT. Misal S adalah titik tengah BC. Maka PQ dan sejajar RS. PQ sejajar RS, dan bidang yang melalui titik PQR adalah bidang PQRS. Titik persekutuan bidang PQRS dengan bidang TBD adalah titik M dan N, di mana M adalah perpotongan garis tinggi TK dengan QR, dan N adalah perpotongan PS dan BD. Dengan demikian garis potong kedua bidang adalah MN. Kita beri kerjakan latihan uji kompetensi 212 halaman 22 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12.